Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sangat beruntung ketika kita menjadi orang yang dimuliakan. Kemuliaan yang tertinggi adalah ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kemuliaan yang disiapkan oleh Allah, Allah nyatakan bahwasanya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim pertama kalinya. Rasulullah SAW menjadi mulia karena Rasulullah sebagai penerima wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sekaligus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menjadi mulia karena beliau yang mengantarkan firman-firman Allah berupa Al-Quran kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya hari ini, untuk menjadi kita mulia, apa yang harus kita lakukan dengan keadaan Al-Quranul Karim di tengah-tengah kita? Yang pertama yang harus kita lakukan tidak lain adalah kita harus lebih awal mengimani Al-Quran. Apalah gunanya kita melakukan segala tindak tanduk dalam kehidupan kita tanpa adanya iman. Iman kepada Al-Quran lebih awal Allah nyatakan dalam ayatnya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Sekaligus dalam kehidupan kita begitu banyak contoh konkret menyatakan bahwasanya Al-Quran betul-betul sesuatu yang tidak bisa kita ragukan dalam kehidupan kita. Sekian lama Universitas Negeri Islam berdiri, sekian banyak kajian-kajian yang mengarah kepada Al-Quranul Karim tanpa henti sampai hari ini. Bahkan ada seorang yang disebut sebagai doktor kafir karena beliau membahas kata-kata kafir dalam disertasi beliau. Belum lagi yang lain. Kita sebutlah Maurice Bucaille, seorang peneliti berkebangsaan Prancis yang masuk Islam karena penelitiannya terhadap mumi Fir'aun Ramses II, yang mana dalam tubuh Fir'aun ditemukan butiran-butiran garam yang menandakan bahwa benar Al-Quran yang menyatakan Fir'aun meninggal di lautan itu terjadi pada saat itu. Belum lagi penelitian hari ini, beberapa tahun yang lalu, tentang apa yang dilakukan oleh para peneliti Tokyo, Jepang, yang meneliti bahwasanya dalam kehidupan ini untuk menjadikan orang tidak cepat tua dibutuhkan zat metalonids. Zat ini lebih awal diproduksi oleh manusia mulai dari usia 15 sampai usia 25 tahun. Dan itu akan berkurang setelah tahun-tahun 25 tahun ke atas sampai usia 60 tahun. Oleh karena itu mereka mencari formulasi bagaimana mendapatkan zat metalonids ini yang bisa menghambat atau sedikit mengurangi penuaan. Maka ternyata mereka menemukan di dalam buah zaitun dan buah tin. Dan buah ini serta-merta harus dilaksanakan atau dikonsumsi secara bersamaan dengan takaran-takaran yang harus ada. Pertama, zaitun harus dikonsumsi dengan satu buah. Di saat yang bersamaan dikonsumsi bersama zaitun 7 buah dan buah tin 1 buah. Setelah itu ditemukanlah zat metalonids ini dalam kehidupan.
oleh peneliti Tokyo tadi. Selanjutnya, di saat yang bersamaan salah seorang peneliti berkebangsaan Arab Saudi, Dr. Toha Ibrahim Khalilah, mencoba meneliti ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan at-tin dan zaitun. Dan dalam penelitian beliau menemukan bahwasanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran buah tin sebanyak 1 kali dan buah zaitun sebanyak 6 kali secara eksplisit dan 1 kali secara implisit. Ini menumbuhkan bahwa dalam kehidupan kita Al-Quran itu benar-benar adanya. Dan itu tersampaikan kepada para ilmuwan Tokyo tadi, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam ajaran Islam. Yang kedua, yang harus kita lakukan interaksi dengan Al-Quran tidak lain adalah melakukan qiraah, bacaan-bacaan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, intinya kita harus melakukan bacaan lebih awal. Selanjutnya, terhadap Al-Quran yang harus kita lakukan tidak lain adalah memahami Al-Quran. Al-Quran akan hidup ketika kita mampu mentadabburi Al-Quranul Karim. Tapi tadabbur Al-Quran harus didampingi oleh para ulama-ulama yang mumpuni terhadap pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kita tidak bisa lepas dari para ulama kita, karena sesungguhnya mereka lah yang lebih paham, yang akan membawa kita ke rel yang benar. Selanjutnya, yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran tidak lain adalah mengamalkan Al-Quran. Al-Quran tidak akan hidup kalau kita tidak melakukan amalan di dalamnya. Pepatah Arab mengatakan, ilmu tanpa amal, laksana pohon tanpa buah. Apa gunanya pengetahuan yang begitu banyak? Apa gunanya sekian banyak bacaan dan tadabbur kita tanpa amalan-amalan dalam kehidupan ini? Yang terakhir, yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran tidak lain adalah memasyarakatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran lebih banyak berinteraksi pada kehidupan sosial, yang oleh karena itulah butuh kerjasama dalam kehidupan kita untuk menebarkan ajaran-ajaran Allah, pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quran. Mungkin inilah beberapa hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi mulia seperti mulianya Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.